Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Serta sediakan segelas kopi untuk menemani kalian dalam menyimak pembahasan di channel ini. Adegan pertama dimulai dengan memperlihatkan seorang Amado, yang saat ini berdiri di hadapan dengan ayah Inojin. Sai yang penuh rasa curiga, berusaha untuk menginterogasinya. Sai lalu berkata, "Aku tahu bahwa kau sedang menyelidiki tentang data karma Kawaki. Apa yang sedang kau lakukan dengan itu, serta apa tujuannya untukmu?" Amado diam sejenak, dan kemudian menjawab pertanyaan dari seorang Sai. Amado berkata, "Bukankah sudah kukatakan sebelumnya bahwa aku berencana untuk menghidupkan kembali putriku?" Sai langsung memotong ucapannya dengan berkata, "Kau benar soal itu, akan tetapi, bukankah karma di tubuh Boruto, yang seharusnya dapat memunculkan putrimu? Mengapa sekarang ini, kau malah tertarik pada karma dari Kawaki?" Amado lalu menjawab, "Sebenarnya sudah jelas jika tubuh Kawaki, seperti tertukar dengan tubuh dari Boruto. Harusnya, Kawaki tak memiliki tubuh yang ada alat sains, dan itu merupakan hasil buatanku. Ini membingungkan dan aku kemudian berpikir, jika ingatanku adalah palsu." Sai kemudian sempat terdiam, setelah mendengar penjelasan dari Amado. Sai lalu berbicara dalam hati dengan berkata, ternyata apa yang dikatakan oleh Shikamaru, kemungkinan benar-benar terjadi. Amado lalu berkata lagi, jika benar ingatanku telah diubah oleh seseorang, pasti orang tersebut memiliki tujuan yang membahayakan. Sementara itu, adegan berpindah dan memperlihatkan daimyo negara air, berkomunikasi dengan daimyo negara api di Konoha. Mereka sepertinya membahas tentang Boruto, yang kembali ke desa Konoha. Daimyo negara api sempat terkejut, bahwa desa lain mengetahui kembalinya Boruto. Nah, seperti kata admin sebelumnya bahwa ada kemungkinan, perdamaian kelima desa besar ini, bisa-bisa akan runtuh akibat kegagalan seorang Shikamaru, dalam mengatasi seorang Boruto. Padahal faktanya, Shikamaru membantu Boruto dan itu, yang membuat dia tak melakukan hal buruk ke Boruto. Meskipun begitu, dia adalah Hokage dan dalam hal pengambilan keputusan, peran Shikamaru masih terbilang cukup penting. Hanya saja, ada orang-orang yang akhirnya mulai bosan, dengan lambatnya penanganan Shikamaru terhadap kriminal besar. Itulah yang membuat sebagian Anbu, membelot dan kurang mendukung Paduka Maharaja kita ini. Kemudian, adegan berpindah dan memperlihatkan Shinjujura, yang semakin merasakan cakra dari para biju. Dia berada di sebuah dimensi, yang tempatnya berdekatan dengan desa Konoha serta desa Sunagakure. Dari kejauhan, muncul salah satu shinobi desa Suna, yang berjalan di sebuah hutan. Jura lalu melihatnya, dan mencoba untuk berinteraksi dengannya secara lembut. Jura keluar dari dimensi tersebut, lalu secara tiba-tiba mencegah shinobi tersebut. Shinobi itu kaget dan seketika waspada, sambil mengeluarkan sebilah kunai. Dia kemudian bertanya, tentang siapa dan apa tujuan dari seorang Shinjujura. Jura kemudian menjawab, menjadi seorang manusia yang memiliki kekuatan kami, kau seharusnya lebih sopan di hadapanku. Tidak baik bertanya ke orang asing, dengan cara mengeluarkan senjata seperti itu. Aku hanya ingin berkata bahwa di sana, ada sebuah monster yang memiliki cakra super unik. Bagaimana menurutmu, apakah aku salah menebaknya atau tidak? Shinobi tersebut tampak terlihat kaget karena Jura tiba-tiba bertanya tentang biju ekor satu. Shinobi itu lalu menjawab, dia tak ada di sini dan kami tentu tak tahu soal apa yang kau ucapkan. Jura kemudian seketika saja berada di samping orang tersebut, lalu menggigit tubuhnya. Orang itu langsung berubah menjadi pohon, dan Jura mengambil cakranya. Jura lalu melayang di udara, dan sedang berpikir apakah akan mengejar biju, atau kembali kepada Kawaki untuk mencuri targetnya yakni Naruto. Kemudian di samping dia sedang berpikir, adegan beralih kepada Shinju Hidari. Hidari terlihat sedang merasa kesal, karena dia ternyata harus melawan jiwa dari Sasuke asli. Di dalam dirinya, Sasuke asli sedang melawan untuk bisa mengendalikan kembali tubuhnya. Momen ini, kemungkinan besar akan sama persis seperti Boruto dan Momo, yang bisa berbicara di dalam tubuhnya. Nah, dari dalam diri Hidari, Sasuke kemudian berkata, kalian takkan bisa melakukan hal itu. Untuk mencapai target tersebut, kalian akan mendapatkan lawan yang kuat. Aku percaya bahwa muridku serta putriku, akan mencegah kalian dan menghabisi kalian semua. Hidari lalu membalas ucapannya dengan berkata, dalam keadaan seperti ini, aku benar-benar kasihan kepadamu. Meskipun demikian, aku juga kagum bahwa ternyata, tak mudah mengendalikan jiwamu. Kau salah satu orang yang spesial, dan ini akan menjadi sesuatu yang menjengkelkan.
Sasuke lalu berkata, "Klan Uchiha, takkan semudah itu untuk dikendalikan oleh siapapun." Sasuke lalu mengaktifkan Chidori miliknya, dan langsung berlari dengan cepat ke Shinju Hidari. Hidari sempat kaget melihat itu, akan tetapi, Hidari adalah seekor Jubi atau pecahan Jubi. Dia juga memiliki kekuatan Rinnegan, dan Rinnegan adalah counter alami dari mata Sharingan. Hidari menggunakan kekuatan matanya itu, dan membuat Sasuke tiba-tiba tak bisa bergerak. Dan juga, Sasuke langsung terikat oleh akar pohon yang begitu lebat. Sasuke lalu berkata, "Sial, ternyata, kalian juga memiliki kekuatan Mokuton yang lebih kuat. Tak kusangka bahwa pecahan Jubi memiliki kekuatan yang sebesar ini." Hidari lalu berkata, "Apa kau bercanda? Kami adalah sumber kekuatan dari para Otsutsuki. Kami seperti sebuah pedang, yang begitu tajam dan bisa membunuh dengan cepat. Tapi pedang masih dikendalikan oleh manusia, dan jika pedang memiliki ego sendiri, dia bisa membunuh dengan sesuka hati, tanpa mengandalkan keahlian dari masing-masing manusia. Itulah kami sekarang ini, sebuah senjata yang memiliki pikiran sendiri untuk melakukan apapun." Sasuke kemudian terlihat tak percaya diri, setelah mendengarkan penjelasan dari Shinju Hidari. Dia merasa khawatir dengan Sarada, dan itu membuat jiwanya mengalir. Hidari juga tersiksa, karena jiwa Sasuke terus keluar dan membuat Hidari terus berpikir tentang Sarada juga. Meskipun telah berusaha menyerangnya saat itu, tetap saja Hidari nampak tak serius untuk menyerang Sarada. Lalu kemudian, Boruto dan lainnya saling menatap dengan penuh keseriusan. Satu anggota Anbu telah dikirim Boruto ke dalam sebuah dimensi. Boruto terlihat muak, karena semuanya malah menjadi buruk. Dia lalu memperingatkan mereka, agar jangan coba-coba berani mendekatinya. Kawaki kemudian berkata, "Ada hal penting yang akan Boruto sampaikan, akan tetapi, akulah yang akan membuka percakapannya. Sekarang, ada 4 Shinju yang sedang mengincar semua cakra. Mereka adalah pecahan Jubi, yang berevolusi dan merupakan masalah besar saat ini." Mitsuki yang tidak tahu tentang Shinju, kemudian terkejut setelah mendengar hal itu. Mitsuki kemudian berkata, "Mengapa kau tak memberitahuku tentang itu sebelumnya?" Kawaki lalu berkata, "Mereka datang secara diam-diam dan yang kami hadapi, masih ada 3 dari mereka. Shinju yang mirip seperti Ishiki, telah kumasukkan ke dalam sebuah dimensi berbeda. Namun, entah di mana dia sekarang karena beberapa menit telah berlalu, dia belum kembali dari dimensi itu." Mitsuki tampak tak percaya, setelah mendengar penjelasan mengenai 4 Shinju. Boruto lalu menyambung ucapan mereka dengan berkata, "Sebelumnya kami telah menghadapi mereka semua. Namun dalam situasi yang berbeda, Shinju yang mirip Sasuke pergi melarikan diri. Para Anbu di situ juga tahu tentang Shinju, namun karena Shinju sedang menghilang, mereka ditugaskan untuk menyerang Boruto. Sarada yang ada di situ, kemudian menyuruh mereka semua untuk tidak bersinggungan antar satu sama lainnya. Akan tetapi, Kawaki sepertinya cukup gengsi dengan adanya Boruto. Meskipun mereka telah bekerja sama sebelumnya, tetap saja Kawaki memiliki pendapat berbeda tentang Boruto. Salah satu Anbu lalu berkata, "Monster yang bernama Sumeaka itu, telah banyak memakan korban. Apakah salah satu dari shinobi kita, akan dikloning menjadi beberapa Shinju juga?" Boruto lalu menjawab, "Untuk saat ini, kami hanya mengetahui 4 saja. Namun jika itu terjadi, maka pasti yang lain telah tersebar ke tempat yang berbeda." Boruto lalu mengeluarkan kembali Anbu yang dia asingkan tadi, karena menurutnya semuanya telah tenang. Nah, ketika Boruto membuka portal karmanya, tiba-tiba Anbu tersebut langsung menyerangnya. Menggunakan kekuatan spesial dari Anbu, serangan itu cukup berbahaya untuk Boruto. Namun, Boruto langsung menendang Anbu itu, hingga terlempar jauh dari mereka. Dengan ekspresi serius Boruto lalu berkata, "Aku tidak berniat melukai kalian, akan tetapi, ini sudah di luar batas." Mitsuki marah dengan sikap Boruto, dan melepaskan diri dari Kawaki. Dia lalu mengeluarkan kekuatan terlarang dari Sage Mode, yang bertujuan untuk membuat Boruto tak bisa apa-apa. Kekuatan ini, sama seperti ular miliknya, yang bisa membuat Kawaki pingsan begitu saja. Namun karena dia dalam mode Sage, tingkatannya lebih parah. Sarada dan Sumire, tampak bingung melihat Mitsuki yang meskipun telah dijelaskan tentang Shinju, dia tetap menyerang Boruto. Saat dia tampil agresif, tiba-tiba Kawaki mengaktifkan karmanya, dan mencoba melumpuhkan Mitsuki. Menggunakan kekuatan Momoshiki, tanduknya muncul dan dia langsung mengeluarkan beberapa serangan. Serangan tersebut untuk menahan serangan Mitsuki. Dengan ekspresi marah Boruto lalu berkata, "Jika kau tak berhenti, aku terpaksa harus menghentikanmu di sini." Ketika mereka hampir saling menerima serangan, Orochimaru bersama Kabuto muncul. Dengan ekspresi tersenyum Orochimaru berkata, "Kalian sudah pandai bertarung sesama sahabat sendiri.
Boruto kaget, sambil menyebut nama paman Orochimaru. Orochimaru berkata lagi, aku datang untuk menghentikan kalian akan tetapi, ternyata sudah banyak yang tiba di sini. Sepertinya, Konoha memiliki pengkhianat yang licik dan sekarang, kita sedang melihatnya. Namun setelah momen tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini. Untuk lanjutannya, kita akan membahasnya pada video part ke-121 nantinya. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam shinobi.